العلي الكبير اللطيف الخبير القائم على كل نفس بما كسبت والمجازي لها بما عملت نحمده ونشكره ونتوب إليه ونستغفره ونسأله يهدينا جميعا إلى صراطه المستقيم نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سيد من صلى وصام وتهجد وقام وأحيا الليل والناس نياما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه واتباعه ومن دعا بدعوته وسار على سنته إلى يوم الدين أما بعد عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله قال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن التقوى الله هي خير وسيلة نتقرب بها إلى خالقنا يوم القيامة يوم لا ينفع مالا ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mengaruniakan berjuta kenikmatan tak terhingga kepada kita semua. Semoga kita semuanya termasuk abdan syakura, hamba-hambanya yang pandai bersyukur atas nikmat yang Allah karuniakan pada kita semua. Salawat dan salam semoga selalu terlimpah curahkan pada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan baca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, dengan menapaki langkah beliau. Semoga kita semuanya termasuk bagian dari kafilah panjangnya yang kelak mendapatkan syafaat di yaumil akhir. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ada kitab judulnya Alkitab Ar-Risalah Al-Qusyairiyah. Nama penulisnya Imam Abdul Qasim Abdul Karim Ibnu Hawazin Al-Qusyairi. Beliau meninggal di awal abad ke-5 Hijriah. Di situ beliau bercerita tentang seorang laki-laki yang solih. Solih artinya baik, baik cakapnya, baik akidahnya, baik akhlaknya, baik tutur katanya, santun budi pekertinya. Salatnya cukup, zakatnya penuh, sedekahnya tak pernah terhitung lagi. Sopan santunnya tak menyinggung perasaan orang lain. Tapi ternyata setelah dia mati meninggal dunia, hisabnya amat sangat lama sekali. Dilihatlah buku catatannya. Apalah agaknya yang membuat hisab ini lama, yang membuat begitu lama sekali ini? Adakah ia membunuh orang? Tidak ada. Pernahkah dia menyakiti hati orang lain? Tidak, karena dia orang yang santun. Ternyata pada satu malam dia pergi kenduri undangan. Dalam kenduri itu disuguhkan makanan daging kambing. Ketika dimakan kambing itu ada 3 ruas dikunyah tersangkut di giginya, ditarik-tarik dengan lidah tak mau juga ikut tertelan, mengganggu terasa di mulut. Sampai di tengah jalan tak sabar untuk sampai ke rumah, dia lihat ada pokok kayu ranting kecil di depan rumah orang. Lalu dia petik ranting itu, dia congkelkan ke daging yang menyangkut di celah gigi. Maka lepaslah beban dari tadi yang mengganggu pikiran dan hati dan lidahnya. Setelah itu dia pulang tanpa beban. Ternyata yang membuat hisab itu amat sangat lama di hadapan Allah Subhanahu wa taala bukan karena tak bersedekah, bukan karena tak sholat, bukan karena tak puasa, tapi ternyata hanya 1 ranting yang terambil tanpa izin pun itu yang membuat hisab itu amat sangat lama. Ketika membaca kisah ini, lama saya terduduk dan termenung, yang terpikir bagaimana agaknya nasib saya, nasib khotib, nasib pribadi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sudah berapa banyak ranting kayu orang yang sudah tertarik oleh tangan kita dan kita tak merasa itu berdosa. Agaknya itulah pesan sahabat Nabi kepada tabi'in, sahabat orang yang hidup dengan Nabi, tabi'in orang yang hidup setelah Nabi. Apa kata mereka? Beda kamu dan kami adalah kami hidup bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salat kami sama dengan salat kamu,
puasa kami sama dengan puasa kamu, sedekah kami sama dengan sedekah kamu, Al-Quran kami sama dengan Al-Quran kamu. Bedanya kami melihat dosa seujung rambut itu amat sangat besar, dan kalian menganggap dosa kecil itu remeh-temeh saja. Oleh sebab itu, di hari yang baik, hari Jumat, Sayyidul Ayyam, merenunglah kita sejenak. Jangan-jangan 1, 2, 3 ranting itu membuat hisab kita begitu lama di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bagi yang pernah menganiaya orang, minta maaf. Bagi yang pernah termakan, mintalah izin, mudah-mudahan dihalalkannya, tersambung silaturahim. Apakah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pemimpin para nabi, sayyidul qaum, seluruh makhluk di muka bumi, apakah lepas dari sangkutan-sangkutan ranting ini? Hari Rabu Nabi Muhammad SAW naik ke atas mimbar. Hari Senin beliau meninggal dunia. Rabu naik ke atas mimbar, Senin meninggal dunia. 5 hari sebelum meninggal dunia, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, Senin. Hari Rabu beliau naik mimbar. Beliau berkata, "Man kuntu jalatu dhahran," siapa yang pundaknya pernah tercambuk olehku, saat itu aku menyambuk kuda, lalu ada orang yang bersembunyi di balik kuda itu. Ketika aku menyambuk, terkena pundaknya. Hadza dhahri, ini pundakku, ini pundak Muhammad. Silahkan balas sahabat, daripada aku mencarimu di padang mahsyar nanti di akhirat. Lebih baik kalian balas setelah sekarang. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian Nabi melanjutkan, "Man kuntu syatamtu lahu irdan." Kata-kataku kasar, menyinggung perasaan, sakit hatinya, ia tak dapat membalas, tak berani membalas karena ia tahu aku adalah seorang nabi. Maka ini masanya, hadza irdi, ini harga diri Muhammad, balaslah. Nabi sedang menunjukkan bahwa beliau pun tetap meminta maaf atas apa yang pernah beliau lakukan, baik yang zahir pundaknya tercambuk atau yang batin sakit hatinya. Kalaulah satu ranting membuat terhisab itu amat sangat lama di hadapan Allah Subhanahu wa taala, lalu bagaimana dengan orang yang sengaja memotong, mengambil, menggarap, menghabisi, lalu kemudian menganggap cukup tertebus dengan munajat malam, cukup tertebus dengan sholat. Begitu banyak yang membuat kita ada sangkutan-sangkutan di padang mahsyar. Makanya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ittaquz zulma fa inna dzulumatun yaumal qiyamah." Jangan kamu aniaya orang, jangan kamu zalimi orang, karena itu akan menjadi kegelapan di hari kiamat. Mohon maaf, ada saudaraku yang digelapkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia ini, lahir dalam keadaan, maaf sekali lagi, dalam keadaan buta. Tapi gelapnya itu ada hikmahnya. Matanya tak pernah berdosa, di akhirat dia akan terang benderang. Tapi ada orang yang di dunia ini terang benderang melihat, dan di akhirat nanti dia akan komplain, "Ya Rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira." Mengapa aku dibangkitkan dalam keadaan buta ya Rabb, padahal dulu aku di dunia ini bisa melihat. Allah menjawab, "Laqad atatka ayatuna." Ayat-ayat kami telah sampai kepadamu. Nabi Muhammad SAW sudah menyampaikan, meninggal dunia Nabi Rasulullah SAW diwarisi oleh para ulama. Al-ulama warasatul anbiya. Tapi kau tak pernah mau tahu. Atatka ayatuna fanasitaha. Ayat-ayat kami sudah kami turunkan, tapi kau lupa. Fakadzalika yaumal tungsa. Orang yang lupa maka hukumnya dilupakan. Jangan pernah lupa dengan security kita. Jangan pernah lupa dengan cleaning service kita, office boy, tukang cuci, tukang kebun kita. Mereka adalah orang-orang yang kita remeh-temehkan, kita rendahkan. Berapa tetes peluh keringatnya kita telan, mereka hanya tersenyum saja. Yarhamukum man fil ard yarhamukum man fis sama. Berkasih sayanglah kamu kepada hamba-hamba yang lemah di atas dunia, maka Allah akan sayang kepada kamu. Seorang laki-laki duduk di dekat Nabi Muhammad SAW. Nabi duduk memeluk cium Sayyidina Hasan dan Husain, anak kesayangan buah hati Sayyidatina Fatimah, pernikahan dari Sayyidina Ali ibnu Abi Thalib radhiyallahu an. Apa kata si Arab Badui yang duduk di samping Nabi?
10 anakku, satu pun tak pernah ku cium. Apa jawab Nabi Muhammad SAW? Mala yarham la yurham. Siapa yang tidak ada rasa kasih sayang kepada makhluk, maka tak akan ada mungkin turun kasih sayang Allah SWT kepadanya. Bahwa kita banyak salah, silap dan dosa. Iya, jangan putus asa, karena ayat yang pertama dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah Maha Kasih dan Maha Sayang. Oleh sebab itu, bagi yang merasa salah, silap, dosa, ranting-ranting kayu itu, maka semua itu terlepas dari hisab kita nanti kalau kita mau meminta maaf. Dan ciri orang yang bertakwa adalah wal afina 'anin nas, mau memberikan maaf. Jika khutbah ini susah dipahami, maka ingatlah keywordnya yang mudah saja. Pulang jamaah Jum'ah ke rumah, ingat ranting kayu yang remeh, temeh dan sepele, tapi dapat menyebabkan kita terkena hisab amat begitu sangat lama. Yang menyampaikan nasihat belum tentu mengamalkan daripada yang mendengarkan. Boleh jadi yang mendengarkan lebih dahulu selamat daripada yang menyampaikan. Siapa yang paling mulia di antara kita hari ini? Khatib tidak lebih mulia, imam belum tentu mulia. Inna akramakum indallah, yang paling mulia, yang paling bertakwa yaitu atqakum, orang yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah orang yang paling mulia. At-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna. Takwa itu ada di sini. Kalau ada rasa takut dalam hati, segera minta maaf kepada manusia, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan mendapatkan husnul khatimah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum ma fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim.